Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan remaja pembunuh ayah dan neneknya di Cilandak berinisial MAS sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan psikologi sementara, pelaku mengaku menyesali perbuatannya. Kasus pembunuhan terhadap orang tua kembali terjadi. Kali ini ironisnya pelaku masih berusia remaja, yakni 14 tahun. Usai melakukan penyelidikan, penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Unit Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan MAS, remaja pelaku yang membunuh ayah dan nenek kandungnya di rumahnya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan 2 alat bukti dari hasil olah TKP dan keterangan 6 orang saksi yang telah diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, kondisi kesehatan dan mental tersangka saat ini dalam keadaan stabil. Penyidik juga masih mendalami motif di balik pembunuhan sadis yang dilakukan tersangka pada Sabtu dini hari lalu. Selain memintai keterangan pihak sekolah untuk mendalami keseharian tersangka saat berinteraksi dengan guru dan teman-temannya di sekolah, penyidik juga masih menunggu kesembuhan ibu tersangka yang saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati. Bertanya apakah sudah bisa ditemui atau bisa dimintain keterangan. Tapi untuk saat ini rekan-rekan belum bisa dimintain keterangan. Sementara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifitul Khoiri Fauzi mengatakan akan memberikan pendampingan psikologis kepada pelaku dan sang ibu dalam proses hukum. Pastinya dia sekarang dalam kondisi yang belum bisa ditanya lebih jauh karena kami juga menjaga secara psikologis. Kalau saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda ini baik, sangat baik kalau menurut saya. Cuman kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Atas perbuatannya, tersangka kini dijerat pasal berlapis mulai pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dan Undang-Undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifitul Khoiri Fauzi mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk memberi pendampingan psikologis kepada pelaku remaja kasus pembunuhan di Lebak Bulus. Dengan mata berkaca-kaca, Arifitul menjelaskan bahwa pelaku mengaku menyesali perbuatan yang telah dilakukannya terhadap ayah dan neneknya. Saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda ini baik. Sangat baik kalau menurut saya. Cuman kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Kita tunggu saja ya, mudah-mudahan ini sebagai momen untuk introspeksi kita semua. Saya juga jadi belajar, oh ternyata kita punya anak ini juga tidak semudah yang dibayangkan gitu. Jadi keterbukaan, komunikasi gitu. Itu yang menjadi prioritas ya, pengasuhan pola asuh di keluarga. Bersiaplah bagi Anda pengguna BBM jenis Pertalite. Pemerintah berencana untuk mencabut subsidi Pertalite bagi sejumlah kalangan, termasuk pengendara ojek online atau ojol. Dan wacana ini pun menuai pro dan kontra di kalangan para pengguna ojol. Jelang tahun baru, sejumlah kebijakan baru pemerintah akan resmi diberlakukan. Selain PPN 12%, wacana larangan ojek online menggunakan bahan bakar bersubsidi Pertalite juga tentu akan membuat kalangan menengah ke bawah tercekik. Tak hanya akan berdampak pada pengemudi ojek online, larangan penggunaan Pertalite bagi pengendara ojol juga akan berpengaruh pada kenaikan tarif yang harus dibayarkan penumpang ojek online. Terlebih, kenaikan biaya ini akan membuat pengeluaran rutin pengguna ojek online juga bertambah. Mungkin kenaikannya bisa jauh lebih besar dibandingkan pengeluaran yang harus saya keluarkan setiap hari, pasti akan lebih bengkak lagi ya. Itu mempengaruhi pengeluaran saya nanti sebulannya, itu udah pasti seperti itu gitu loh. Menurut saya karena saya juga mahasiswa di sini ya Bang, jadi menurut saya lumayan agak keberatan gitu Bang. Untuk yang sering itu terdampak banget ya, jadi nggak ada kayak diskonannya gitu, dan
Ya kasihan juga sih ojol-ojolnya nggak bisa pakai Pertalite gitu. Itu menurut saya agak berat ya, soalnya kan buat yang nggak punya kendaraan biasanya pakai ojol. Kalau misalkan subsidinya nggak boleh dipakai sama ojol ya harganya jadi naik, ya kita yang naik juga bingung juga gitu, jadi mahal harganya. Meski masih belum diresmikan, rencana larangan Pertalite bagi pengemudi ojol membuat para penumpang khawatir. Pasalnya, kebijakan baru pemerintah seharusnya bisa lebih mensejahterakan rakyat, bukan justru menyulitkan masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.